Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Hermawan. Saya berasal dari kelas 4B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Prinsip Manajemen Syariah, Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah. Jurnal yang direview yaitu berjudul Prinsip Manajemen Pembiayaan Syariah yang ditulis oleh Erlinda Wati yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Syariah Bengkalis yang dipublish tahun 2017. Pendahuluan. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kami sebagai penulis mencoba memaparkan bagaimana konsep dari manajemen pembiayaan syariah itu sendiri yang dimulai dari kebijakan dan perencanaan dari pembiayaan, analisis pembiayaan untuk penentuan kelayakan dan pembiayaan, pengawasan pembiayaan, dan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sehingga diharapkan baik penulis, rekan mahasiswa maupun masyarakat bisa lebih memahami mengenai manajemen pembiayaan syariah. Yang pertama ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan yang berarti kepercayaan atau trust. Berarti lembaga pembiayaan selaku sohibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan dalam perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa yang pertama yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk mudorobah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Yang ketiga yaitu transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Yang keempat yaitu transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan yang terakhir yaitu transaksi multi jasa dengan menggunakan akad, ijarah, atau kafalah. Yang kedua yaitu ada unsur pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas ke Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal-hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah yang pertama yaitu adanya dua pihak, yang kedua adanya kepercayaan sohibul mal kepada mudorib yang didasarkan atas prestasi dan potensi mudorib. Yang ketiga yaitu adanya persetujuan, yang keempat yaitu adanya penyerahan barang, yang kelima yaitu adanya unsur waktu atau time element, dan yang terakhir adanya unsur resiko, baik dari pihak sohibul mal maupun mudorib. Yang ketiga yaitu ada tujuan pembiayaan. Nah, dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan yaitu ada profitability dan yang kedua ada safety. Di mana profitability itu memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh nasabah. Mau adapun safety yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan dari profitability dapat benar-benar tercapai. Ada tiga pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian tersebut
akan mencakup pula pemenuhan ketiga pelaku utama tersebut. Yang pertama yaitu ada lembaga keuangan, yang kedua yaitu ada nasabah, dan yang ketiga yaitu ada negara selaku regulator. Materi keempat yaitu fungsi pembiayaan. Adapun unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut yang pertama yaitu pembiayaan dapat meningkatkan utility atau daya guna dari modal. Nah, di sini para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut tentu akan ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada para pengusaha untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatkan profitabilitas. Yang kedua yaitu meningkatkan utility daya guna dari suatu barang. Nah, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut dapat meningkat. Yang ketiga yaitu meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya. Yang keempat yaitu menimbulkan gairah usaha masyarakat. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan keuangan. Yang kelima yaitu sebagai alat stabilitas ekonomi. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan, dalam arti kata dikembangkan yaitu ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara yang kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Nah, bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu seperti bagi hasil atau bunga relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pembiayaan. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sebuah uang kepada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer. Lalu bank menjual kembali kepada customer atau dapat pula dengan cara mengikut sertakan modal dalam usaha customer. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya, yaitu yang pertama pembiayaan menurut tujuan. Nah, pembiayaan menurut tujuan ini terdiri atas pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, di mana pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Adapun pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk investasi atau pengadaan barang konsumtif. Dan yang B yaitu pembiayaan menurut jangka waktu. Yang pertama yaitu pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun. Yang kedua yaitu pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang ketiga yaitu pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Nah, selain itu pembiayaan dalam bank syariah juga
diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Nah, aktiva produktif itu contohnya apa? Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang ketiga yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa. Adapun pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif, yaitu yang pertama pinjaman kort atau talangan. Nah, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Materi selanjutnya yaitu analisis pembiayaan. Nah, analisis pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Kegiatan analisis meliputi kegiatan pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis. Yaitu, di sini ada kualitas hasil analisis pembiayaan yang sangat tergantung kepada beberapa faktor. Yaitu yang pertama, faktor sumber daya manusia atau SDM. Analisis pembiayaan dilakukan oleh seorang account officer atau AO yang harus mempunyai keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis. Yang kedua yaitu ada faktor data analisis. Nah, di sini informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya dan akurat. Yang dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melakukan penelitian secara langsung dan untuk laporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada teknis analisis. Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan. Secara umum, teknis analisis meliputi dua cara, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang keempat yaitu jenis-jenis aspek yang dianalisis. Nah, di sini jenis-jenis aspek yang dianalisis secara umum dapat terbagi menjadi dua, yaitu analisis terhadap kemauan bayar, dan yang kedua yaitu analisis terhadap kemampuan bayar. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip analisis pembiayaan. Nah, pemberian pembiayaan kepada seorang nasabah agar dapat dipertimbangkan terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6C. Keenam prinsip klasik itu yaitu yang pertama ada karakter, yaitu keadaan watak dari customer baik dari kehidupan pribadi maupun lingkungan usahanya. Yang kedua ada kapital, yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudorib. Makin besar modal yang dimiliki mudorib, maka semakin tinggi kesungguhan mudorib untuk menjalankan usahanya. Yang ketiga yaitu ada capacity, yaitu kemampuan mudorib untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Yang keempat yaitu kolateral, yaitu barang yang diserahkan mudorib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Nah, kolateral itu harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial mudorib kepada bank. Yang kelima yaitu condition of economy, yaitu situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang memungkinkan pada saat suatu mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Dan yang terakhir yaitu ada constraints, yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Dan yang terakhir yaitu prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek dalam analisis pembiayaan ini yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah yaitu yang pertama berkas pencatatan, yang kedua ada data pokok dan analisis pendahuluan, yang ketiga yaitu penelitian data, yang keempat yaitu penelitian atas realisasi usaha, yang kelima yaitu penelitian atas rencana usaha, yang keenam yaitu penelitian dan penilaian barang jaminan, yang ketujuh yaitu laporan keuangan dan penelitiannya. Materi selanjutnya yaitu kebijakan persetujuan pembiayaan. Nah, kebijakan persetujuan pembiayaan yang harus dibuat harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep humargin total permohonan pembiayaan. Nah, yang dimana konsep ini persetujuan pemberian pembiayaan didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan atau akan diberikan. Yang kedua yaitu penetapan batas wewenang pembiayaan. Nah, ini juga harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk.
Yang ketiga yaitu tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan telah usai dengan setiap pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan atas asas pembiayaan yang sehat. Yang keempat yaitu proses persetujuan pembiayaan. Nah, di sini proses persetujuan pembiayaan minimal telah mencakup yang pertama permohonan pembiayaan secara tertulis dan lengkap. Yang kedua yaitu analisis pembiayaan yang lengkap dan objektif. Yang ketiga yaitu rekomendasi persetujuan pembiayaan sesuai dengan analisis. Yang kelima yaitu ada perjanjian pembiayaan. Nah, dalam perjanjian pembiayaan ini harus secara tertulis, bentuk, format ditetapkan, dan minimal harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi aspek legalitas, dan yang kedua yaitu memuat jumlah, jangka waktu, dan tata cara pembayaran kepada pembiayaan. Nah, yang keenam ini atau yang terakhir adalah persetujuan pencairan pembiayaan. Nah, hendaknya persetujuan pencairan pembiayaan ini didasarkan pada prinsip yang pertama yaitu hanya menyetujui pencairan pembiayaan apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan telah dipenuhi oleh pemohon pembiayaan. Dan yang kedua yaitu sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai perusahaan. Materi selanjutnya yaitu dokumen dan administrasi pembiayaan. Dalam kebijakan pembiayaan harus jelas tercantum tentang tata cara dan prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan. Nah, di sini minimal memuat yang pertama yaitu dokumentasi pembiayaan, yaitu jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan, pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan, dan penyimpanan serta penggunaan dokumentasi pembiayaan yang mengandung unsur pengawasan ganda. Adapun administrasi pembiayaannya yaitu yang pertama penatausahaan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar, lengkap, dan aturan tanpa pengecualian. Dan yang kedua yaitu tata cara pengadministrasian pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal. Selanjutnya yaitu pengawasan pembiayaan. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari pengawasan pembiayaan, yaitu mengawasi dan memonitor apakah yang pertama, pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dan ketentuan internal bank yang berlaku serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu perkembangan kegiatan nasabah secara offsite atau onsite dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas pembiayaan yang beresiko. Yang ketiga yaitu penilaian kualitas pembiayaan yang telah sesuai dengan ketentuan. Yang keempat yaitu pembinaan kepada nasabah. Yang kelima yaitu secara khusus kebenaran pemberian pembiayaan dan nasabah-nasabah besar tertentu apakah telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan yang berlaku, persetujuan pencairan pembiayaan. Yang keenam yaitu pelaksanaan pengadministrasian dokumen pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu memantau kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan. Nah, selanjutnya yaitu ada materi tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Di sini kita bagi ada dua pendekatan dan penyelesaian. Yang pertama yaitu pendekatan pembiayaan bermasalah. Nah, di sini resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahan. Yang pertama yaitu analisa sebab kemacetannya apa. Yang kedua yaitu menggali potensi peminjam. Yang ketiga yaitu melakukan perbaikan akad atau remedial. Yang keempat yaitu memberikan pinjaman uang, mungkin dalam bentuk pembiayaan al-qardul hasan atau murabahah atau mudorobah. Yang kelima yaitu penundaan pembayaran. Yang keenam yaitu memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan margin baru. Dan yang terakhir yaitu memperkecil margin atau keuntungan bagi hasil. Nah, yang B di sini ada penyelesaiannya, pembiayaan yang bermasalah. Apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib yang pertama
membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis. Yang kedua yaitu membuat satuan kerja atau kelompok kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang ketiga yaitu menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang keempat yaitu melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang kelima yaitu mengevaluasi efektivitas program penyelesaian bermasalah. Nah, di sini ada kontribusi akademik. Kontribusi akademik dalam tulisan ini adalah menambah pengetahuan lebih mengenai prinsip manajemen pembiayaan syariah beserta unsur-unsur di dalamnya. Dalam hal akademik, penulis juga berharap bahwa para mahasiswa dan akademisi lebih kritis lagi dengan pola pembiayaan bank syariah yang kini telah ada sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan lahirnya produk-produk pembiayaan perbankan syariah yang sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat saat ini. Adapun kekuatan dan kelemahan penelitian, yaitu kekuatannya, penjelasan yang dibahas sangat baik dan jelas sehingga mudah dipahami. Adapun kelemahannya, terdapat beberapa kesalahan dalam pengetikan atau typo. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang disamakan nilainya berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain. Pihak yang mendapatkan pembiayaan wajib mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Agar bank syariah yakin bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabah, diperlukan analisis pembiayaan yang melibatkan prinsip 6CS, yaitu yang tadi karakter, capital, capacity, collateral, condition of economy, dan constraints. Namun, realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dalam proses pembiayaan. Setelah pembiayaan direalisasikan, bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut. Tujuan dari pemantauan dan pengawasan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan bisnis, peminjaman, dan mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, melalui pembiayaan syariah, tujuan yang diharapkan dari adanya pembiayaan dapat tercapai. Terima kasih.